Shalom saudara yang terkasih, renungan hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut. Janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Nah, saudara yang terkasih, siapa sih yang tidak pernah merasakan gentar dan takut? Saya yakin setiap kita pernah ada momen-momen seperti itu. Mungkin yang sedang kuliah mau presentasi seorang diri di depan, akan ada rasa takut dan gemetar ketika berdiri di depan. Atau waktu check up dan tiba-tiba dokter minta untuk biopsi. Wah, itu pasti rasa takut akan datang. Atau mungkin kondisi finansial yang buruk membuat kita takut akan masa depan, akan hari esok akan seperti apa. Nah, saudara, mengapa kita bisa menjadi takut dan gentar? Karena kita merasa apa yang akan kita hadapi di depan itu jauh lebih besar dari kemampuan diri kita untuk menanggungnya. Nah, ini juga yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka diminta untuk pergi berperang. Nah, kalau dipikir dengan akal sehat, sebenarnya banyak alasan untuk membuat mereka gentar dan takut. Pertama, mereka ini adalah bangsa yang kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Secara jumlah, mereka kalah. Yang kedua, mereka ini juga bukan orang-orang yang terlatih untuk berperang. Nah, dari sejak zaman Abraham, kita tahu bahwa orang Israel ini lebih banyak menggembalakan kambing domba. Jadi mereka ini bukan tentara, melainkan gembala. Nah, yang ketiga, mereka ini tidak punya alat-alat dan kekuatan militer yang canggih, kereta, kuda, persenjataan, dan lain sebagainya. Jadi wajar sekali mereka akan takut ketika diminta untuk pergi berperang melawan bangsa lain. Tapi Musa ingatkan kepada bangsa Israel, meskipun mereka ini kecil, lemah, tak berdaya, tak punya kekuatan militer, tapi Tuhan sudah menuntun mereka keluar dari Mesir. Dan Tuhan yang sama sekarang akan tetap menyertai mereka. Nah, saudara, kalau kita kembali ke cerita bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka pergi dari Mesir, mereka itu adalah budak-budak biasa yang juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi karena Tuhan menyertai mereka, pasukan Mesir dan kereta kudanya itu ditelan oleh Laut Teberau tanpa orang Israel perlu melakukan apapun. Nah, jadi di sini Musa mau supaya bangsa Israel yakin kembali kepada Tuhan karena Tuhan sebelumnya sudah menyertai dan melepaskan mereka. Nah, saudara, kita juga perlu ingat bagaimana penyertaan Tuhan di masa lalu. Bahkan kalau perlu kita journaling atau kita tuliskan. Ketika biasanya kita ditimpa masalah atau pergumulan yang berat, seringkali kita itu lupa dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu kepada kita. Nah, tapi ketika kita punya catatan, kita ingat kembali bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita bisa disadarkan dan diingatkan kembali. Kalau dulu Tuhan sudah tolong, yakinlah hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan akan tolong. Saudara, hari ini mungkin kita tidak menghadapi peperangan seperti bangsa Israel diminta pergi berperang gitu ya. Tapi saat ini bisa jadi kita sedang mengalami pergumulan dan kesulitan yang sangat berat. Serangan penyakit, kanker yang mungkin sedang menggerogoti tubuh, bos atau rekan kerja yang sangat menekan kita di tempat kerja, atau kondisi keuangan yang terpuruk. Rasanya uang keluar terus tapi tidak mendapatkan untung gitu ya. Atau di dalam rumah tangga kita sedang terjadi pertengkaran yang hebat di antara suami istri, atau mungkin anak kita sedang bermasalah. Kita menghadapi persoalan hidup yang bertubi-tubi datang silih berganti. Nah, ketika hal-hal berat itu terjadi dan fokusnya pada gimana ya saya menanggungnya, kemampuan diri kita sendiri untuk menanggung, kita akan jadi stres dan frustasi. Kita akan jadi takut dan lemah. Karena kita sadar, kita itu tidak mampu menanggung apapun. Tapi kalau fokus kita kembali alihkan kepada Tuhan, maka kita akan punya secerca pengharapan. Karena apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan itu berjalan bersama dengan kita.
Tuhan itu menyertai kita. Nah saudara, tapi Tuhan menyertai bukan berarti masalah itu langsung selesai atau masalah itu langsung dihilangkan Tuhan gitu ya. Orang Israel, mereka tetap harus menghadapi musuh. Mereka harus tetap pergi berperang. Nah, kita juga sama. Ketika kita menghadapi persoalan, ya mau nggak mau kita terkadang harus menghadapi persoalan itu. Menghadapi pergumulan di dalam hidup kita. Nah, tapi saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan dibiarkan sendirian. Itulah maksud penyertaan Tuhan. Kita tidak dibiarkan sendirian. Dia menyertai, dia memegang tangan kita, dan dia menuntun kita berjalan melewati kesulitan dan pergumulan yang ada. Nah saudara, Tuhan kita, Tuhan yang tahu bagaimana rasanya menghadapi kesulitan, pergumulan, tekanan hidup. Bukankah dia Allah yang sudah datang ke dalam dunia dan merasakan itu semua? Tuhan tahu dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara, ketika engkau mengalami berbagai tekanan hidup, ingatlah bahwa dia ada, dia hadir, dan dia akan menuntun dan menopang kita. Nah saudara, jika hari-hari ini engkau mengalami kondisi yang sulit, sampai-sampai engkau meragukan Tuhan, mari ingat kembali jejak penyertaan Tuhan di masa lalu dan lihatlah bahwa Tuhan dulu sudah menopang, menolong, menyertai. Dan Tuhan yang sudah menyertai engkau di masa lalu adalah Tuhan yang setia. Dan dia akan tetap menyertai engkau sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati.